Memang kan Komisi C itu ya kan tugasnya kan mengawasi BUMD kan. Nah, tapi kan ini juga BUMD ini juga selain diawasi juga perlu disupport gitu. Nah, apa nih Mas support Komisi C selama ini terhadap BUMD? Karena kami meyakini Mas Hidayat, setiap aset pasti memiliki potensi. Yeah. Nah, tinggal bagaimana kita melakukan feasibility study terhadap aset tersebut. Kira-kira ini aset ini cocoknya untuk apa? Sangat tidak mungkin. Memang hari ini dari 4.000 sekian aset, saya lupa data pastinya, itu baru yang terkelola dengan baik hanya sekitar 1.500-an. Masih banyak aset-aset kita yang belum terkelola dengan baik. Dan hari ini Komisi C mendorong agar BPKAD menginventarisir seluruh aset itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa podcast Bangsa Online, kembali kita berjumpa dalam bincang-bincang dengan narasumber dari DPRD Jawa Timur. Kali ini kita akan bicara tentang optimalisasi pendapatan asli daerah lewat BUMD dan juga pendapatan aset lewat aset, pengelolaan aset. Ya, kali ini telah hadir narasumber kita. Saya spill ya, beliau Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur yang memang tugasnya mengawasi BUMD dan secara global terkait keuangan. Beliau dari fraksi Partai Golkar, Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo juga. Langsung Mas Jamusdi. Siap, Mas Hidayat. Monggo disapa, Mas. Assalamualaikum. Lalu ada lagi, ini istimewa nih kali ini. Ada dua narasumber. Beliau masih muda sama kayak Mas Adam ya kan. Lebih muda dari saya beliau. Oh ya. Lebih muda dari saya. Mungkin mukanya yang kelihatan. Oh. Masih kategori milenial ya. Beliau backgroundnya profesional ya. Saat ini diberi amanah ya kan. Mengelola BUMD, beliau direktur keuangan ya. Yeah. Keuangan PT Jatim Geraha Utama, salah satu BUMD Jawa Timur. Beliau adalah Mas Firman Dwi Kriatmojo. Monggo Mas Firman disapa Mas. Pemirsa. Assalamualaikum teman-teman, sahabat-sahabat. Oke. Kalau bicara BUMD, Mas, kita kan ingat nih untuk tahun yang 2026 ini ya kan ada tsunami ini ya anggaran gitu, di mana ini kan transfer pusat ke daerah itu dipotong ya. Artinya justru di sini perannya BUMD ya dituntut untuk mengisi ini ruang-ruang yang kurang ini kan. Kalau nggak salah itu kan yang tahun 2026 ini kan proyeksi PAD-nya 17 triliun ya, 17,28 triliun ya Mas. Artinya kan berkurang ya dari yang proyeksi dan realisasi yang tahun lalu ya, proyeksi tahun lalu kan lebih besar. Nah, yang ini saya tanyakan nih Mas Adam sebagai Ketua Komisi C, sejauh mana sih ini dampak dari pemotongan dana transfer dari pusat? Oke, terima kasih Mas Hidayat. Jadi sedikit kami jelaskan, sebenarnya Provinsi Jawa Timur ini
mulai mengalami kekurangan fiskal anggaran itu mulai tahun 2025 akibat dampak Undang-Undang HKBD nomor 2 tahun 2025 terkait dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah keuangan. Itu berkaitan dengan option pajak, dan kita waktu itu mengalami defisit sekitar 4,1 triliun. Kemudian ditambah lagi sekarang transfer keuangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkurang sebesar 2,1 triliun. Sehingga ketika kita berbicara dampak kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur pasti sangat berdampak. Tapi tentunya dengan kami yang ada di DPR Jawa Timur ini melihat hal ini kita nggak akan berdiam diri, karena pelayanan terhadap masyarakat khususnya berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan itu harus terjamin dan terlayani dengan baik. Nah, lantas bagaimana kita menutup defisit anggaran tersebut? Ya, nanti kita akan kupas tuntas setelah ini. Oke. Di sini ya, ini ya, forumnya. Ya. Terus ini loh, Mas Adam. Ini kan ada pansus inisiatif dari DPD Jawa Timur ya, pansus BUMD. Bisa di-spill gak itu sebenarnya poin-poin apa sih yang ingin di... Yang pertama berkaitan dengan pansus ini sebenarnya ya mungkin ini karena saya bukan anggota pansus BUMD. Oke. Jadi ini hanya asumsi pribadi saya sebagai seorang kader dari fraksi Partai Golkar yang kemudian sekarang sebagai Ketua Komisi C DPR Provinsi Jawa Timur. Hari ini kenapa DPRD mengusulkan untuk pansus BUMD? Tentu tujuan utamanya adalah dalam rangka memperbaiki kinerja BUMD dan terus mendorong efektivitas kinerja BUMD. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dari 9 BUMD yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur, hari ini yang memiliki dividen tertinggi adalah Bank Jatim. Tentu kami berharap semua BUMD ini bisa memberikan kontribusi yang positif pada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena kita mengalami defisit fiskal anggaran akibat Undang-Undang HKBD dan transfer keuangan pemerintahan daerah. Dengan terbentuknya pansus BUMD ini kami berharap ini adalah obat bagi BUMD, vitamin bagi BUMD untuk terus memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan kinerjanya agar bisa memberikan dividen yang signifikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oke. Ya ini kan ada informasi pembuka ya dari Mas Adam. Kita bicara BUMD kan nggak lengkap nih kalau nggak dengan pelakunya. Ya. Nah, di sini kan ada Mas Firman ya. Iya. Tapi lebih dikenal Mas Ponco ya. Iya. Ini Gimana nih? juga bisa. Gimana Mas Firman ya? Optimisme BUMD untuk memberi kontribusi pendapatan asli daerah di tahun 2026. Ya, terima kasih Mas Didai. Oke. Sebenarnya untuk para pelaku BUMD itu kembali lagi ke pola pikir pelakunya atau para direksinya. Ketika BUMD mindsetnya adalah bekerja sesuai dengan suntikan anggaran, itu saya rasa saya sebagai pemuda ya itu tidak akan mungkin berkembang pesat. Gimana fasilitas BUMD yang telah diberikan sebelum-sebelumnya itu sudah sangat istimewa, terkhusus BUMD Jawa Timur. Nah, mungkin itu yang kemudian memancing teman-teman dari Dewan untuk melakukan pansus. Secara sadar sebenarnya saya pribadi ingin mencoba untuk merangkul para teman-teman BUMD
untuk merubah pola pikir itu, di mana pemanfaatan aset yang sudah diberikan ke BUMD atau dikelola oleh BUMD itu secara maksimal. Jadi bagaimana aset BUMD itu dikelola sedemikian rupa semaksimal mungkin agar menjadi pendapatan sehingga BUMD bisa menambah setoran value. Cuman memang ada beberapa kendala di mana ketika bekerja sama dengan pihak ketiga itu tidak menggunakan aturan ataupun pedoman yang sudah diatur, itu ketakutan dari teman-teman yang sudah ada. Padahal sebenarnya sudah diatur di PP nomor 54 tahun 2017 terkait kerjasama dengan pihak ketiga ataupun di Permendagri 118 di tahun 2018 itu semuanya sudah diatur terkait kerjasama. Selama itu tidak merugikan BUMD tersebut dan sama-sama menguntungkan, saya rasa nggak ada masalah. Sebenarnya itu yang harus ditekankan. Jadi jangan sampai ada mindset lagi bahwa harus ada suntikan modal. Tapi kalau memang BUMD itu secara penuh sangat potensial secara ekonomi ataupun dapat menyumbangkan potensi yang sangat besar untuk BAD, setoran BAD, ya enggak apa-apa. Tapi hanya sekedar ide, saya rasa jangan. Itu murni kita serahkan atau kita kembalikan ke direksi masing-masing BUMD tersebut. Bagaimana kreativitasnya. Makanya karena saya sebagai pemuda, saya masih merasa mau penjara. ya. Ini. Padahal masih muda juga ya. Nah itu harus kreatif. Ya, ini angin segar nih Mas Adam, karena beliau bilang suntikan itu modal itu enggak, Bukan yang utang. bukan yang utama. Nah, kalau bicara kinerja secara global, gimana Mas melihat kinerja BUMD di Jawa Timur? Ya tentu kalau kita berbicara terkait dengan kinerja, ada BUMD yang kelas A dan kelas B. Ada BUMD yang bagus dan yang tidak bagus, bukan kurang bagus, tidak bagus sebenarnya gitu. Sehingga ini yang kemudian harus kita lakukan evaluasi kinerjanya. Nah, tadi menarik apa yang disampaikan oleh Mas Firman, bagaimana BUMD bukan hanya berharap dari suntikan modal. Ini baru ini saya mendengar ada salah satu direksi BUMD yang menyampaikan seperti ini. Karena sebelum-sebelumnya ketika rapat di Komisi C itu selalu berbicara tentang penyataan modal dan lain sebagainya. Apa yang disampaikan Mas Firman ini tentu kami apresiasi Mas Firman. Karena apa yang disampaikan oleh Mas Firman ini bagaimana BUMD itu mampu menciptakan sinergi dan kolaborasi. Itu yang kemudian kami harapkan di sini. Kami selalu menyampaikan kepada rekan-rekan BUMD bahwa BUMD ini memiliki captive market yang sangat jelas. Dan kami selaku Komisi DPR Jatim siap memfasilitasi rekan-rekan ini untuk menjemput captive market tadi itu dan merealisasikan sinergi dan kolaborasinya. Tetap lagi-lagi kami juga membutuhkan keseriusan dari para direktur utama BUMD ini. Karena ketika kami menjadi garator untuk melakukan sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder yang terkait, tapi tidak ada keseriusan dari pihak BUMD tersebut, tentu akan menjadi bumerang bagi kami, akan menjadi hal yang kurang baik bagi kami. Dan kami berharap ya apa ya yang disampaikan oleh Mas Ponco hari ini bisa direalisasikan dan diseriusi Mas Firman, karena ini hal yang baru dan menarik bagi kita didengar. Iya, saya juga baru dengar ya. Dan bisa juga nanti tema podcast ini bisa di headline tuh. Wah, BUMD tanpa suntikan modal. Wah, juga itu. Nah, itu. Jadi semoga gagasan Mas Ponco ini kemudian bisa terapkan dan direalisasikan. Dan kami dari Komisi C DPR Jatim masih siap menjadi garator untuk melakukan sinergi dan kolaborasi. Untuk itu semua. Ya, sekarang ke Mas Ponco atau Mas Firman ya. Sama aja ya. Satu orang yang sama. Gini, Mas.
yang namanya BUMD itu kan harapannya kan memberi profit kan ke pemerintah provinsi kan. Ah, jenengan ini apa nih Mas kiat-kiatnya nih? Setelah 3 bulan ini pasti kan udah belajar mengamati dan juga udah terjun langsung gitu. Apa nih kiat-kiat jenengan untuk memberi profit yang lebih besar itu ke provinsi? Jadi ketika permasalahan yang paling khas adalah terkait aset BUMD yang belum maksimal terkelola. Mengapa aset itu belum maksimal dikelola? Kembali lagi karena terkait kerjasama dengan pihak ketiga. Itu sangat berbahaya ketika tidak mengikuti aturan yang telah ada. PP nomor 54 dan Permendagri nomor 18 itu sudah dia. Nah, tinggal kita melalui aturan-aturan itu dengan kerjasama pihak ketiga. Mengapa? Karena di era seperti saat ini anggaran ini kan juga tidak didapatkan maksimal dari BUMD karena untuk suntikan modal dari provinsi menyuntik BUMD itu saya rasa menjadi opsi yang bukan menjadi opsi pertama. Sehingga untuk pengelolaan aset itu sebenarnya untuk menambah income dari BUMD tersebut sehingga BAD bisa bertambah. Jadi setiap BUMD saya rasa ketika pertanyaan Mas Didi Gidai bagaimana cara untuk menambah potensi income BAD Provinsi Jawa Timur, yaitu tadi memaksimalkan aset yang telah ada di dalam atau memanfaatkan potensi yang ada di BUMD. Jadi gitu. Oke. Nah kan nih BUMD kan juga nggak bisa berjalan sendiri kan. Nah, artinya kan swasta juga kan perlu dirangkul. Selama ini gimana merangkul pihak swasta ya? Kalau BUMD ini kan memiliki objektif yang sudah jelas. Dan itu juga bisa tidak mengganggu swasta. Contoh, konstruksi itu kan ada BUMD ini juga. Nah, dalam konstruksi ini, BUMD juga bisa bersaing dengan swasta. Selama itu persaingan sehat, ya ada seperti core bisnis biasa, IBD biasa. Jadi, sana saja sebenarnya. Tidak ada yang kemudian mengganggu kultur bisnis swasta, apalagi tidak ada. Karena kita profesional. Nah, untuk menciptakan hal itu semua, ya itu tadi. Pengurusnya, pengelolaan BUMD-nya, itu harus benar-benar punya pandangan yang visionis. Oke. Nah, seperti itu sih. Ya. Terus gini loh, Mas Adam. Memang kan Komisi C itu, ya kan, tugasnya kan mengawasi BUMD kan. Nah, tapi kan ini juga BUMD ini juga selain diawasi juga perlu disupport gitu. Nah, apa nih Mas support Komisi C selama ini terhadap BUMD? Terima kasih Mas. Jadi kami mensupport itu dalam tugas pokok dan fungsi kami. Ketika berbicara terkait dengan BUMD, tentu kan ada berbagai macam hal yang bisa kami support. Pertama terkait dengan sinergi dan kolaborasi tadi dengan captive market masing-masing BUMD-nya. Kemudian kita juga bisa melakukan penyertaan modal melalui Perda. Tapi sebelum kami dalam konteks penyertaan modal, kami juga harus tahu core bisnisnya dan rencana bisnisnya ini bagaimana. Karena kami tidak kepingin dong pemerintah provinsi sebagai pemegang saham yang ibaratnya kita yang punya uang, tetapi kita nggak mengetahui bagaimana rencana bisnisnya. Kita nggak mengetahui bagaimana plan ke depan untuk kemudian menambah pundi-pundi pendapatan bagi pemerintah Provinsi Timur. Jadi kami harus memastikan itu. Seperti yang sudah kami lakukan sekarang kepada salah satu bank di Jawa Timur, yaitu Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur. Kami sudah membahas perda penyertaan modal. Dan
Di sana kami mendengarkan langsung bagaimana rencana bisnisnya. Apa sih yang kira-kira dilakukan oleh Bank BPR ini ketika sudah kami berikan modal, kemudian di wilayah-wilayah mana yang akan dijadikan acuan, jadikan landasan untuk menambah pundi-pundi pendapatan. Dan kami pun juga melakukan cek betul pada Bank BPR, mulai dari NPL-nya, BOPO-nya, ROA-nya, LDR-nya, dan sebagainya terkait dengan dunia perbankan tersebut. Kami memastikan bahwa memang Bank BPR ini siap untuk menerima pernyataan modal. Nah, yang kedua tentu dengan sinergi dan kolaborasi. Di Mas Firman seperti menyampaikan bersama dengan pihak ketiga ataupun dengan pihak pemerintah sendiri. Oh, ya, BUMN. Tadi ada yang disampaikan oleh Mas Firman, konstruksi. Boleh dong kita berharap BND kita yang konstruksi ini mendapatkan pekerjaan dari Pemprov Jatim. Oh, Iya kan? iya. Nah, karena efeknya juga akan kembali ke Jawa Timur, masuk kantong kanan, keluar kantong kiri. Sehingga dan selama kita tidak menyalahi undang-undang persaingan usaha, saya kira tidak masalah. Kemudian berkaitan dengan pihak ketiga pun juga. Ketika kami membawa pihak ketiga, kemudian ada kami menjadi garantor untuk opsi kerjasama dengan pihak BND. Tentu yang harus kami tekankan adalah BND-nya ini perform nggak, manajemennya oke nggak. Kemudian manajemennya oke, kami membawa pihak ketiga untuk bekerja sama dengan BND. Nah, jangan sampai pihak ketiga ini dirugikan. Malu kita sebagai garantor untuk membawa kolaborasi tadi itu. Sehingga memang di sini kami menekankan bahwa manajemen harus betul-betul memperbaiki diri. Jangan hanya sekedar store dividen, tapi cobalah analisa kembali kemampuan potensi BND-nya bagaimana. Jangan hanya kemudian berbicara terkait dengan konteks penyataan modal. Kalau ini sosial semua, maka semua harus tambah modal dan sebagainya. Ada salah satu diet yang menyampaikan kan. Tapi ini menjadi hal yang menarik apa yang disampaikan oleh Mas Firman ini tadi. Iya. Ini yang kemudian tentu akan kami bahas lebih komprehensif lagi di komisi, baik dengan holdingnya maupun dengan anak perusahaannya. Karena jangan sampai anak perusahaan ini merugi kemudian menjadi beban bagi holdingnya, atau bahkan anak perusahaan ini untung tapi holdingnya kemudian justru menggerogoti. Analoginya adalah kebun nyusu gudeg. Udah harusnya kan gudeg nyusu ke kebun. Iya. Balik kebun nyusu gudeg kan begitu. Jadi manajemen itu yang harus betul-betul kita perbaiki dan kita maksimalkan. Dan yang ketiga, Mas Firman, yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan BND, apa hari ini yang kemudian teman-teman lakukan itu pertanggung jawabnya adalah kepada masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi menjadi hal yang penting dalam pengelolaan BND. Sehingga kami terus menekankan itu masih dari kepada seluruh holding BND yang ada di Provinsi Jatim. Oke. Itu dulu Mas Firman. Banyak yang dinotis sama Pak Ketua. Nah, ini kan gini loh Mas Firman. Memang BUMD ini kan misinya profit ya. Tapi kan sebagai perusahaan milik daerah, tentu ada juga misi sosial gitu loh. Nah, sejauh ini gimana Mas implementasi BUMD terutama JGU? Jadi ini menjadi poin penting BUMD sih Mas Dida. Karena misinya ada misi bisnisnya di mana itu hasil akhirnya adalah profit, dan ada misi sosial terkait kesejahteraan masyarakat Jawa Timur khususnya KAP. Sehingga itu kembalilah terkait bab tersebut itu menjadi alasan para pengelola
untuk mendapatkan suntikan. Enggak. Karena yang namanya perusahaan ini, kalau misalkan perusahaan swasta, yang namanya CSR kan memang harus keluar. Oh iya. Iya. Jadi sebenarnya BNP pun sama seperti perusahaan swasta. Hanya saja ketika BNP ini pengelolaan profitnya itu kita kembalikan lagi ke pemilik saham. Siapa itu? Jadi untuk penugasan bahasanya. Kalau sosial ini bahasanya penugasan. Yang kemudian penugasan ini biasanya profitnya kecil atau bahkan tidak ada profit. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Karena di swasta pun juga melakukan hal yang sama seperti itu. Dalam bentuk apa? CSR. Oke. Bantuan. Di BUMD. Jadi jangan sampai kemudian ketika menjabat menjadi direksi salah satu bentuk alasan mengapa beban sosial yang dikeluarkan untuk masyarakat Jawa Timur itu menjadi alasan kemudian itu yang akhirnya rujukan untuk suntikan modal alasan itu jangan. Kita sebagai, karena saya pemuda juga kan Mas, Siap. Indevop pemuda. pikirannya harus maju ke depan. Itu sih Mas Hidayat. Siap. Terus Mas Adam, ya kembali kan BUMD ini kan milik ini kan, milik Jawa Timur. Ya. Ya kan, bahkan milik masyarakat Jawa Timur kan, karena juga banyak yang sudah berstatus terbuka kan. Kalau selama ini melihat peran sosialnya seperti apa nih, Mas? Terkait dua fungsi tadi, untuk apa yang disampaikan Mas Firman tadi sudah benar, bahwa satu sisi ada profitable, satu sisi sosial. Di sosial kita bisa berbicara terkait dengan konteks CSR, Corporate Social Responsibility. Kemudian terkait dengan penugasan, kalau kami sebagai DPR pasti akan mengamati betul penugasan yang bagaimana sih yang dilakukan oleh BUMD ini. Misal contoh ada penugasan untuk Bank BPR Jawa Timur, yaitu yang berkaitan dengan program Prokestra Jawa Timur. Itu kan bunganya sangat murah karena ada subsidi dari pemerintah daerah. Kredit sebenarnya itu adalah di angka 12%, kur 6%. Nah, di pemerintah pusat itu memberikan subsidi 6%. Sedangkan Provinsi Jawa Timur ini memberikan subsidi 9% kepada masyarakat. Jadi ada 3% yang kemudian itu menjadi tetap terbayarkan oleh masyarakat. Nah, itu adalah penugasan khusus. Sehingga kami mengamatinya dengan bantuan yang diberikan oleh provinsi itu berapa, kemudian penugasan khusus ini berapa, itu akan betul-betul kami awasi dan kami catat betul berapa yang menerima dan berapa yang mengajukan dan sebagainya. Itu kami awasi betul, termasuk dengan BUMD yang lainnya jikalau ada penugasan khusus seperti itu. Karena tetap harus dibedakan antara yang profitable dengan penugasan khusus dengan urusan CSR-nya. CSR itu kewajiban karena ada hak sekian persen itu yang kemudian harus tersalurkan kepada masyarakat Jawa Timur. Penugasan khusus juga tentu berbeda lagi karena itu ada domain dari pemerintah yang kemudian sebagai pelaksana adalah BUMD, tapi target sasarannya adalah masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan. Oke. Ya, ini kan kita lebih dari separuh perbincangan nih bicara lebih ke kinerja, kinerja BUMD kan, sisi profesionalis. Terus terkait aset, pengelolaan aset, jauh ini kan mungkin Mas Adam lebih ini ya, lebih paham datanya gitu kan, karena ada aset yang mungkin belum maksimal, tapi juga ada aset yang mungkin di luar penguasaan gitu kan, masih dikuasai pihak ketiga gitu.
Mas sejauh ini kalau Mas Adam melihat pengelolaan aset ini Devana. Hari ini kami sudah melakukan des aset dengan seluruh OPD untuk berbicara tentang bagaimana aset itu. Satu, kami meminta data pada para OPD ini, aset yang disewakan, kemudian dan aset yang menganggurnya, Oke. aset idle-nya, dan aset yang belum disewakan tapi rencana mau disewakan. Kami klasterisasi itu semua. Dan kami pun juga memberikan masukan-masukan walaupun nggak ada aset. Misal contoh, kapan hari saya berkunjung ke salah satu rumah sakit mata di wilayah Surabaya Utara kalau nggak salah, dekat Ampel sana. Memang nggak ada aset lagi sudah, karena sudah penuh kan. Saya coba sampaikan kepada direkturnya, coba ibu berpikir, itu kan wilayah sangat ramai, bisa nggak itu dipot-dipot? Oh ya. Sehingga ada pemasukan bagi negara juga. Termasuk dengan aset-aset OPD yang lainnya, misal lapangan tenis dan lain sebagainya. Nah, ayo itu kita maksimalkan, ayo kita kelola, karena kami meyakini Mas Hidayat, setiap aset pasti memiliki potensi. Nah, tinggal bagaimana kita melakukan feasibility study terhadap aset tersebut. Kira-kira ini aset ini cocoknya untuk apa? Sangat tidak mungkin ketika kita membuka atau menyewakan aset di wilayah pegunungan, kita gunakan untuk apartemen. Karena kan tidak mungkin juga. Ataupun aset yang dari kota, ini kita gunakan untuk pertanian. Nah, maka di sana tugas dari OPD, di samping inventarisasi aset, tolong dilakukan kajian untuk visibility study-nya. Karena pihak ketiga itu kan juga ingin mengetahui ini kira-kira aset untuk apa dan sebagainya. Sehingga menawarkan kepada pihak ketiga itu juga akan lebih menarik. Kan lebih enak kalau pihak ketiga udah tahu, oh ini aset ini cocoknya buat pergudangan, potensi pergudangan di sini sih KJ seperti ini, analisanya seperti ini, dan proyeksinya kira-kira ke depan akan seperti ini. Itu kan akan menjadi menarik bagi investor untuk kemudian berinvestasi ke kita dengan sewa aset kita. Memang hari ini dari 4.000 sekian aset, saya lupa data pastinya, itu baru yang terkelola dengan baik hanya sekitar 1.500-an. Masih banyak aset-aset kita yang belum terkelola dengan baik. Dan hari ini Komisi C mendorong agar BPKAD menginventarisir seluruh aset itu. Dan kami pun juga mendorong ada badan aset yang sendiri, kemudian khusus berbicara terkait dengan pengelolaan aset. Karena di BPKAD kerjanya double-double, kasihan juga dia jadi ibu rumah tangganya seluruh Provinsi Jawa Timur, karena semua mekanisme anggaran harus melalui BPKAD. Satu sisi harus juga ngurus aset, dan ngurus aset ini harus serius, harus sangat serius. Gitu. Berarti ada wacana ini ya? Ya, ada mengusulkan itu juga, ada badan khusus pengelolaan aset dan badan khusus pengelolaan BUMD. Oh, Kayaknya mengusulkan dua badan itu. Ini menarik nih pemirsa nih. Apa masukan dari Mas Adam tadi kan yang terkait kepada manajemen ini kan rumah sakit mata itu. Artinya ini ruang kosong kan, ada ruang kosongnya bisa dioptimalkan jadi profit gitu kan. Ya. Jadi yang terobosan-terobosan seperti itu gitu yang memang diharapkan ya kepada direksi BUMD itu, bahwa sebenarnya kan ada peluang kayak reklame billboard itu kan di dalam tanah atau lingkungan dari aset-aset yang kuasai oleh BUMD itu sendiri. Terus kalau Mas Firman sendiri gimana Mas terkait optimalisasi aset? Ya, mungkin mumpung ada waktuan nih, Pak Cici. Jadi pengelolaan aset BUMD ini memang ada beberapa kendala. Kendalanya juga tidak
bagi saya juga tidak begitu berat, tapi menjadi kendala. Mengapa? Karena tidak semua aset itu memiliki kejelasan surat. Ada beberapa aset seperti in-brand. Nah, ketika aset ini in-brand, pihak ketiga itu biasanya tidak juga mau bekerja sama. Mengapa? Biasanya ada beberapa pihak ketiga yang kemudian kerjasama tapi meminta kopian legalitas. Sedangkan ketika aset ini masih dalam status in-brand, itu ada beberapa pihak ketiga yang kemudian takut, tidak berani, atau bagaimana. Contoh saja, contoh misalkan ada beberapa aset yang ingin disewa oleh pihak ketiga, kirim-kirim paket nih, pihak ketiga mau sewain. Itu ada di perjanjian mereka atau bentuk klausul mereka yang kemudian harus menyertakan sertifikat. Nah, beberapa aset yang kemudian dikelola oleh BUMD ini statusnya masih ada beberapa yang kemudian belum jelas atau belum sertifikat. Jadi itu menjadi sebenarnya bukan menjadi kendala besar, tapi itu yang mungkin harus teman-teman direksi BUMD harus berpikir secara maksimal di situ. Itu sih Mas. Iya, ini artinya kan ada benang merah urgensi wacana badan aset itu loh, karena kan dari ini kan paparannya Mas Firman ini kan ada perlu kepastian gitu kan, status aset itu ya, Adam ya. Jadi nanti tuh itu bisa di cover ya oleh badan aset itu. Ya, nanti tentu kita akan berbicara lagi kajian badan aset ini akan mencakup wilayah mana saja. Karena pembentukan OPD baru itu kan harus ada kajian juga dan ada approval dari Kemendagri juga kaitan dengan pembentukan badan aset ini. Selain badan aset itu kan juga tadi ada wacana itu ya, Badan Pengelola BUMD. Badan Pengelola BUMD ya. Itu juga nanti akan didorong itu. Ya, kita akan dorong itu. Kita akan dorong itu karena mengelola BUMD ini harus fokus. Hari hidup perekonomian sudah cukup bagus, tetapi akan lebih bagus lagi ketika pekerjaan ini dilakukan secara khusus, ada yang menanganinya. Karena BUMD kita ada 9 dan berbagai macam bidang, sehingga harus ada penanganan khusus dalam men-treatment BUMD ini. Dan khususnya berkaitan dengan kinerja, khususnya lagi kita berbicara terkait dengan konteks pendapatan, karena direksi kita adalah manusia. Maka kita harus membentuk sistem yang kemudian membuat manusia itu akhirnya masuk dalam sistem itu. Kalau kemudian kita tidak melakukan controlling terhadap direksi yang diisi oleh manusia ini, maka kekhawatiran kita ada dugaan kebocoran di sana. Sehingga perlu adanya sebuah sistem, mekanisme yang dilakukan harus mempersiapkan semua, dilakukan secara untuk terus-menerus Nusantara. Jadi apa yang dibutuhkan Nusantara akan jadi mikir, tidak akan main-main lah kira-kira dengan jabatannya di BUMD tersebut. Iya, Mas Adam, ini kan dunia kan berkembang kan, kalau potensi untuk BUMD baru seperti apa? Ada gak kemungkinan ke sana ya dalam waktu dekat? Ada, kita mau membentuk BUMD pangan. Karena hari ini sesuai dengan visi dari Ibu Gubernur bahwa Jawa Timur akan menjadi gerbang Ibu Kota Nusantara. Ketika kita berbicara tentang konteks gerbang Ibu Kota Nusantara, kami mengartikan bahwa kita harus mempersiapkan semua untuk memasuki Nusantara. Jadi apa yang dibutuhkan Nusantara, Jawa Timur ada, kira-kira begitu. Dan salah satu yang jadi potensi dari Jawa Timur, kita adalah lumbung pangan nasional. Nah ini Mas Firman, ini kan
sudah diingatkan ya sama Pak Ketua kan bahwa Jawa Timur adalah gerbang baru Nusantara. Nah, CGU ini kan core business kan infrastruktur ya. Ya. Rumah, apartemen, iya kan. Nah, pemerintah pusat kan juga punya program besar nih di dalam perumahan ya kan. Nah, CGU ini terkait program 1 juta rumah ya. Ya. Nah, itu gimana ya? Apa sudah berperan di sana? Ya. Apa next? Untuk ke depan. Hmm. Jadi untuk properti khususnya di Jawa Timur, CGU ini arahnya untuk pembangunan perumahan. Oke. Kita memang sudah ada aset untuk itu. Hmm. Tinggal bagaimana nantinya kita berkolaborasi dengan pusat menangkap peluang rumah murah itu. Oke. Karena memang Jawa Timur membutuhkan rumah murah. Mengapa? Karena masih banyak di Jawa Timur itu teman-teman rata-rata anak muda yang sudah menikah, tetapi masih istilahnya numpang di mertua. Dengan program yang diciptakan oleh pemerintah pusat, CGU nantinya akan harus berkolaborasi. Karena kita sudah ada asetnya. Jadi gitu. Oke. Terkadang kan pembangunan perumahan itu kan ada kendala di ini ya, rencana tata ruang wilayah. Ya. Mungkin ekspansinya tuh bisa tinggi gitu, tapi terkendala dengan itu RT RW. Ya. Kalau dari Mas Adam sendiri gimana tuh, Mas? Ya, terkait dengan RT RW tentu pemerintah kabupaten kota ya. Kita semua harus berkomunikasi, berkolaborasi, menentukan RDTK-nya dan sebagainya. Secara prinsip semua itu bisa dilakukan dengan kolaborasi dan sinergi. Tinggal keseriusan kita saja bagaimana menangkap peluang-peluang itu. Karena banyak sekali sedangnya hari ini terkait dengan peluang-peluang itu semua. Dan tinggal bagaimana juga kami selaku pemerintah juga mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi terkait masalah rumah dan lain sebagainya. Jadi secara prinsip sinergi dan kolaborasi sih Mas. Oke. Penting ya itu sinergi. Nah gini loh Mas Adam, ini sepertinya kita kan udah cukup lama juga nih berdiskusi ya. Sebenarnya sih nggak terasa, tapi kan tetap kita dibatasi waktu. Ya. Mungkin dari Mas Adam ada pesan atau masukan terutama ke para direksi BUMD. Baik, terima kasih Mas. Ini closing statement ya? Iya. Terkait dengan BUMD tentu kami berharap kepada seluruh jajaran direksi untuk memaksimalkan kinerjanya. Dan yang perlu diingat bahwa jabatan itu adalah amanah. Hari ini rekan-rekan semua mendapatkan posisi di masing-masing direksi. Tolong dipertanggungjawabkan dengan baik dan dipertanggungjawabkan dengan kinerja yang baik. Kelolalah BUMD dengan transparan, dengan akuntabel, dan tunjukkan PAD-mu, tunjukkan dividenmu kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena dengan penambahan PAD, dengan penambahan dividen kepada Pemprov Jawa Timur, itu juga akan kembali kepada masyarakat. Dan saya kira apa yang hari ini semua kita lakukan, ini adalah untuk pelayanan kepada masyarakat. Oke. Untuk Mas Firman? Kalau ini closing statement juga Mas. Kalau saya sendiri terkait BUMD Jawa Timur, saya masih tetap optimis bahwasanya BUMD Jawa Timur itu masih mampu untuk bekerja secara maksimal. Dan sekali lagi, Jawa Timur menjadi gerbang baru Nusantara yang saya luar biasa. Siap. Amin. Amin. Demikian pemirsa podcast Bangsa Online. Diskusi kita kali ini bersama Mas Adam Rusdi
Ketua Komisi C, dan Mas Firman Dwi Riyatmojo, Direktur Keuangan PT Jatim Gerah Utama. Lebih kurangnya mohon maaf. Allahumma fiq ila awamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.